Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Bersyukur tahun 2021 dapat kita jalani karena Tuhan Yesus menyertai kita semua. Pada kesempatan ini kami, Pendeta Budiman Setiono, mengucapkan Selamat Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 1 Januari tahun 2022. Mari kita bangkit berubah ke arah yang lebih baik supaya terang Kristus semakin memancar dalam hidup kita. Dan lewat itu nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Lukas Weli bersama keluarga mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tahun 2022 adalah tahun penuaian. Mari kita bangkit menjadi terang karena terang Tuhan terbit atas kita dan kemuliaan nyata atas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saya Pendeta Muda Lukas Yonatan dengan istri mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2021 dan kita menyongsong tahun baru 2022. Kiranya tetap semangat dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan karena kita percaya bahwa oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan kita semua bisa melalui tahun ini dengan baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya Yan Eliezer bersama istri saya Esther mau menyampaikan bahwa Tuhan karena penyertaannya sudah membawa kita 1 minggu ke depan kita akan selesaikan tahun 2021. Jika Tuhan Yesus menyertai kita di tahun ini, maka di tahun-tahun selanjutnya pun Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dan menyertai hidup kita anak-anaknya. Perlindungannya pasti menyertai kita. Kasihnya pasti memelihara hidup kita. Oleh sebab itu, hidup kita pasti akan terjaga baik-baik saja. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat Natal, selamat Tahun Baru 2022. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI PPL yang dikasihi Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Saudara, dari ayat tersebut kita punya pengharapan bahwa di hari Natal kali ini terang Tuhan akan datang dalam kehidupan kita. Dan di tahun 2022 yang akan datang, kemuliaan Tuhan akan terbit dalam kehidupan setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari terus berpengharapan yang kuat kepada Tuhan Yesus. Tetap tekun beribadah dan tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya sepanjang tahun 2022 yang akan datang, kita akan menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan, bahkan sampai sepanjang umur hidup kita. Saya, Pastor Erik Kristianto bersama dengan istri, kami mewakili jemaat dan pekerja GBI PPL Majesty mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara semua, saya Pendeta Muda Gustianto bersama dengan istri mengucapkan Selamat Natal tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022. Biarlah Natal ini kita semua bersukacita dan damai Natal senantiasa berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Muda Johnny Alexander bersama dengan istri saya mewakili jemaat, diakon diakones dan seluruh pengerja PPL Setiabudi. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Papa, Mama, dan teman-teman semuanya. Yuk nyanyi bersama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya bersinar
Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Kita yakin dan percaya semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Sebelumnya kita ingin mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Semoga damai sejahtera dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus mengalir atas hidup kita. Amin. Amin. Yes. Mari kita masuk ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Untuk kelahiran-Mu, untuk kasih sayang-Mu Bapa. We will sing this song for you Father. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice, Jesus. Sing, I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived of God. All my life you have been faithful. And all my life you have
All my days I've been held in your hands. Say, from the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life you have been faithful. Yeah, all my life so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. See more of my life. Oh, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kita sembah Tuhan. Give worship to God. Oh, your goodness, is about us, Lord. Jesus, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Kami kagum atas Engkau, Yesus Tuhan. Ya, sing. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Yeah, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, your goodness, oh Lord. Your goodness is running after. Yes, it's running after me. Hallelujah. Your goodness is running after. Sing with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running out. With my life laid down, I surrender now. I give you everything.
kelahiranmu membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Haleluya. Sebab bagi kami Tuhan, hanya Yesuslah juru selamat kami yang hidup. Raja di atas segala raja. Yes. Sebab bagimu
sama-sama kita menyambut kabar gembira ini dengan penuh sukacita. Sebab telah melahir Tuhan Yesus Juru Selamat. Sama-sama katakan malam sunyi. Malam sunyi senang, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Mari bersama-sama. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. 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 Yesus Juru Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita atas kelahiran Tuhan Yesus Amin. ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Amin. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Yes Lord. Inilah hidup kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Come on sing. Tuhan, inilah hidupku. Yes. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu. Amin. Di tengah kegelapan dunia,
membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari bersama dengan lebih sungguh nyanyikan. Tuhan, inilah hidupku. Kami mau serahkan padamu Bapa. Ku serahkan padamu segala masa depanku Tuhan, masa depanku menjadi milikmu. Ini kerinduan kami Bapa, jadikan kami terang-Mu. Amin. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Amin. Katakan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan, yes Lord. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hanya padamu Tuhan. Jadikan kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau jadi terang-Mu Tuhan yang bercahaya.
kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Lebih lagi jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi bagi Tuhan, nyatakan lebih sungguh. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lebih lagi nyatakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lebih lagi nyatakan. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala
karabala bala 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 bala. Inna karabasi karabala bala 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 bala. Bagimu Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Allah yang layak dipuji dan disembah. Biarlah hidup kami penuh pengagungan kepadamu. Hidup kami penuh pujian kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Amin. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami boleh merayakan Natal. Semuanya karena kasih kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu yang hebat. Kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu Tuhan. Urapi kami semua dengan pengurapan yang baru. Urapi hamba-Mu juga dengan pengurapan yang baru Tuhan. Biar Engkau berkata-kata lewat hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas. Tapi Engkau Allah Roh Kudus tidak terbatas. Mari Allah Roh Kudus berkarya lewat kebenaran firman-Mu Pak. Biarlah hanya Injil yang diberitakan. Dan nama Yesus yang ditinggikan. Tidak ada yang lain. Kami serahkan pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus lebih lagi. Haleluya. 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 Ya, shalom saudara. Ya, kita bersyukur kalau saat ini kita boleh merayakan Natal semuanya karena kasih kemurahan Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan buat kita semua, saudara. Amin, saudara. Ya, saya saudara malam hari saya pada saat ini atas nama penatua gereja dan gembala-gembala cabang dan seluruh pengerja mengucapkan selamat Natal, saudara. Ya. Bila damai sejahtera dan sukacita itu turun atas kita semua. Amin. Ya saudara, merayakan Natal saudara pada saat ini saudara berarti merayakan terang saudara yang datang ke dalam dunia. Dan terang itu adalah Yesus. Ya, dan Yesus ada di dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Bahkan di dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Jadi saudara, Natal itu saudara, bukan bicara soal pohon terang. Tidak apa-apa kita ada pohon terang, kita bersyukur. Tapi bukan bicara soal pohon terang. Tapi Natal berbicara bagaimana hidup saya dan saudara sebagai orang percaya. Harus menjadi terang hidup saya dan saudara. Harus menjadi dampak dimanapun saya dan saudara berada. Terlebih lagi hari-hari ini. Saudara. Di dalam dunia ini, kita ada di dalam dunia ini. Hidup saya dan saudara harus menjadi terang. Amin. Hidup saya dan saudara harus menjadi dampak di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi sebagai orang percaya saya dan saudara. Kemanapun kita pergi. Kemanapun saya dan saudara berada. Saudara, harus membawa kehidupan. Bukan kematian. Harus membawa apa? Damai. Harus membawa sukacita dalam kehidupan saya dan saudara. Harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Harus menolong orang lain. Memulihkan kalau ada hati yang terluka saudara. Ya, terlebih lagi harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Apakah kehadiran saya dan saudara membawa saya dan saudara membawa berkat, membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Terlebih lagi bagi keluarga kita terlebih dahulu yang terdekat. Bagi gereja kita. Bagi pelayanan kita saudara. Bagi bisnis kita atau bagi pekerjaan kita yang bekerja. Dan apakah saya dan saudara sudah menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling saya dan saudara. Amin saudara. Karena kita itu adalah terang saya dan saudara. Dan Yesus ada
Yesus ada terang ada di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita melihat dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Temanya adalah apa saudara? Bangkitlah, jadilah terang. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara. Jadi kalau kita tahu kenapa kita harus bangkit, saya dan saudara. Kenapa saya dan saudara harus menjadi terang? Kenapa? Karena kegelapan sedang menutupi bumi adik-adik. Bukan hanya kegelapan saja menutupi bumi, tapi kekelaman hari ini menutupi bangsa-bangsa. Tapi firman Tuhan mengatakan, tapi terang Tuhan terbit atasmu, atas saya dan saudara. Saya menangkap, saya percaya tahun 2022 saudara. Ini adalah tahun kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Tahun kemuliaan Tuhan. Tapi ini bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saya dan saudara bangkit dan menjadi terang dalam kehidupan saya dan saudara. Dunia hari ini sedang gelap. Keadaannya semua gelap. Saudara. Tapi terang Tuhan. Firman Tuhan mengatakan terbit atas kita. Kalau kita tahu terang Tuhan terbit atas kita. Dan terang itu ada di dalam diri kita. Maka saya dan saudara harus bangkit dan menjadi terang. Amin saudara. Amin. Dunia sedang gelap saudara. Tapi terang Tuhan terbit atas kita. Sekali kita harus bangkit dan menjadi terang. Dunia butuh terang. Yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk apa? Menerangi dunia yang sedang dalam kegelapan ini. Saudara. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah terang. Kita adalah terang semua. Amin saudara. Di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi ketika terang itu saudara ada. Ketika saya dan saudara hidupnya menjadi terang. Maka kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Maka janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, bahkan saudara ada banyak orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Ada banyak orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Yesaya 60 ini saudara tidak bisa digenapi. Kalau kita tidak bangkit saya dan saudara menjadi terang. Nggak bisa digenapi. Kita harus bangkit kuncinya menjadi terang di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan bangkitlah dan menjadi teranglah. Bangkitlah berbicara apa? Ada bagian saya dan saudara. Ini bagian kita bangkit. Saudara, bangkitlah. Ini adalah bagian kita. Bangkitlah. Ini merupakan perintah untuk saya dan saudara bangkit di dalam kehidupan saya dan saudara menjadi terang. Dan untuk kita bangkit saudara, dibutuhkan apa? Komitmen kita. Dibutuhkan keputusan, dibutuhkan kemauan, dibutuhkan apa lagi? Semangat dalam hidup kita. Dibutuhkan apa? Tekad yang kuat untuk kita bangkit. Sekalipun hari-hari saudara, ya, keadaan sekarang sedang gelap. Dunia sekarang tidak baik. Mungkin kita sedang mengalami hal yang terpuruk, mungkin ada di antara kita. Apa? Mungkin bisnis kita sedang terpuruk. Keuangan kita sedang terpuruk mungkin hari ini. Tapi firman Tuhan, mulai kita bangkit. Beritakan Injil hari-hari ini saudara. Yang saya tangkap. Mulai bersaksi. Jangan kita saudara hidup terus dalam dosa. Jangan saya saudara hidup terus dalam kegelapan saudara. Jangan kita mengasihi diri hari ini karena keadaan hari-hari ini. Karena keadaan yang begitu berat. Jangan saya dan saudara menjadi orang yang malas. Penghalang saudara terbesar untuk kita bangkit adalah apa saudara? Alasan yang kita buat dalam kehidupan saya dan saudara. Saya ulang, penghalang yang terbesar untuk kita bangkit adalah alasan yang kita buat. Kalau kita lihat saudara dalam Yohanes 5 ayat 5 dan 7. Saudara bisa baca tentang orang lumpuh. Yang 30 tahun saudara ya lumpuh. Dia saudara ada di pinggir kolam Bethesda. Tapi ketika itu Yesus berkata kepada orang lumpuh 38 tahun ini. Yesus berkata, maukah engkau sembuh?
Tapi orang lumpuh itu berkata jawabnya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku apabila airnya itu goncang. Saudara, sementara orang lain sudah turun. Jadi kita tahu Tuhan berkata, maukah engkau sembuh 38 tahun? Mungkin dia berkata, Tuhan aku mau sembuh. Aku sudah bosan 38 tahun. Hidupku gini-gini terus lumpuh aku. Tapi saudara, orang lumpuh yang 38 tahun ini memberikan alasan. Saudara, Tuhan tidak ada yang menurunkan aku. Ketika air itu saudara goncang. Sementara orang lain lebih dulu sudah turun. Tuhan bertanya, mau atau tidak kamu sembuh? Saudara, kalau kita melihat ketika Tuhan berperkara dalam kehidupan saya dan saudara, seringkali apa saudara? Alasan yang kita buat. Berarti alasan itu menghalangi kita untuk bangkit menjadi terang, saudara. Alasan kita untuk bangkit jadi terang. Alasan untuk kita bangkit jadi terang. Karena keadaan hari ini bisa kita melihat. Dan karena keadaan hari-hari ini, karena pekerjaan saya, karena keluarga saya, banyak alasan. Alasan membuat kita saudara menghalangi kita untuk bangkit. Tapi kalau kita lihat Yohanes 5 ayat 8 dan 9 saudara. Kata Yesus kepada orang lumpuh 38 tahun itu. Bangunlah, angkatlah tiramu dan berjalanlah. Dan kita tahu saudara firman Tuhan mengatakan orang lumpuh itu sembuh. Kita tahu saudara Tuhan sudah beri kepada saya dan saudara kemampuan. Tuhan sudah beri kepada saya kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan beri kepada saya sudah beri potensi dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi itu tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak punya kemauan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau itu saya dan saudara tidak punya tekad di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saya dan saudara tidak punya semangat dalam kehidupan saya dan saudara. Itu saudara tidak bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Padahal Tuhan sudah berikan kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya dan saudara dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan sudah beri kemampuan, potensi itu ada dalam setiap orang-orang percaya. Tapi itu tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saya dan saudara tidak punya kemauan yang kuat. Tidak punya semangat. Tidak punya tekad di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab untuk kita bangkit. Buang semua alasan. Bangkit saudara. Saya saudara. Ada keluarga yang sering sampai hari ini belum pulih. Keluarga itu saudara. Kenapa? Karena alasannya banyak. Dia pengen keluarganya bahagia suami istri. Tapi nggak pulih-pulih sampai hari ini. Kalau kita bertanya kepada suaminya. Wah susah lah. Istri gue mah gini cerewet. Istri gue malah pengennya menang sendiri. Alasan-alasan aja. Saudara. Tapi kita tanya saudara. Kepada istrinya. Susah lah. Suami gue mah dari dulu juga bodoh. Apa. Alasan banyak yang dia ceritakan. Oleh sebab itu saudara. Dia tetap tidak bisa bangkit saudara. Karena banyak alasan di dalam kehidupannya. Jadi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ada bagian Tuhan yang harus Tuhan lakukan. Ketika kita bangkit menjadi terang. Saudara. Kita tidak ada alasan. Karena kita tahu. Kita dipanggil. Kita itu adalah terang. Untuk menangani dunia yang sedang gelap ini. Maka kita tahu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Amin. Dan menjadi teranglah. Inilah waktunya sekarang saudara. Waktunya kita hidup kita harus jadi terang. Waktunya hidup kita menjadi dampak. Waktunya hidup saya dan saudara. Hidupnya memuliakan Tuhan. Waktunya hidup saya dan saudara untuk menjadi jawaban bagi orang lain. Yang ada di sekitar kita saudara. Banyak hari ini orang dalam keadaan hari-hari butuh jawaban dalam kehidupannya. Dan kita sebagai terang. Terang itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita harus menjadi jawaban bagi banyak orang. Waktunya hari ini saudara. Untuk hidup kita saling mengasihi. Ini akhir zaman saudara. Dan waktunya untuk hidup saya dan saudara memuliakan Tuhan. Jangan hidup dalam kegelapan saudara. Jangan hidup di dalam dosa. Jangan terjebak dengan masalah-masalah yang kita hadapi.
Kalau saya dan saudara terjebak dengan masalah yang kita hadapi hari ini, memang kita punya masalah. Tapi kalau kita terjebak dalam masalah, maka kita tidak akan bangkit menjadi terang di dalam kehidupan saya dan saudara. Terlebih lagi yang saya tangkap, jangan hidup dalam kegelapan. Jangan hidup di dalam dosa. Kalau kita mau, saudara, untuk menjadi terang. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Roma 13 ayat 12, mengatakan dalam firman Allah yang hidup, mengatakan demikian. Malam hampir lalu dan fajar akan segera menyingsing. Hari kedatangannya akan segera tiba. Oleh karena itu tinggalkanlah perbuatanmu yang jahat. Dan jalanilah kehidupan yang benar. Sebagaimana patut bagi kita yang hidup dalam terang. Saya dan saudara, hidup dalam terang. Terang itu ada dalam kehidupan kita. Berlakulah patut dan benar dalam segala sesuatu yang saudara lakukan. Sehingga orang tidak dapat mencela kelakuan saudara. Janganlah menghabiskan waktu dengan berpesta pora dan bermabuk-mabukan. Dengan perzinahan dan hawa nafsu. Atau dengan perkelahian atau perasaan iri, saudara. Jangan hidup dalam kegelapan, saudara, hari ini. Amin, saudara. Hidup dalam terang. Saudara, kita harus jadi terang hari-hari ini, saudara. Dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan mengatakan Yesus, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang. Di mana ada terang, kegelapan akan menyingkir, saudara. Dan kita tahu terang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan hidup dalam kegelapan. Jangan hidup di dalam dosa, saudara. Kita ini terang ada di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling saya dan saudara. Yang kedua, saudara, yang saya tangkap, ya saudara, kita harus saling mengasihi untuk menjadi terang. Karena kasih itu adalah Allah. Ya, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena ini akhir zaman, saudara. Dan Matius 24 ayat 12 mengatakan demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini akhir zaman, saudara. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, saudara. Jadi kita harus menjadi terang. Kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain, itu akan menjadi kesaksian yang besar bagi dunia ini. Sehingga dunia tahu siapa saya dan saudara. Ketika saya dan saudara menjadi terang bagi dunia ini, saudara. Dunia sedang dalam kegelapan dan saya menjadi terang di dalam kehidupan kita. Maka kita percaya ada banyak orang dimenangkan dan diselamatkan lewat kehidupan saya dan saudara. Dunia tidak bisa melihat kasih Allah, saudara. Tapi kalau saya dan saudara saling mengasihi di dalam kehidupan saya dan saudara, ya, di dalam kehidupan kita, maka dunia tahu, dunia melihat, saudara, bahwa Allah juga mengasihi dia lewat kehidupan saya dan saudara. Karena kehidupan saya dan saudara saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih itu begitu luar biasa. Ketika kasih ada dalam hidup kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita saling mengasihi, saudara, maka kita akan tahu dampaknya akan besar. Terang itu, saudara, akan menerangi. Karena kasih adalah Allah. Dan Allah itu adalah terang dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal itu. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Amin, saudara. Matius 5 ayat 14 mengatakan demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah siapa? Saya dan saudara. Kita adalah terang dunia, saudara. Terang adalah identitas saya dan saudara. Terang itu ada di atas, bukan ada di bawah. Kenapa ada di atas? Untuk menerangi semua orang. Untuk menerangi dunia ini. Jadi identitas saya dan saudara adalah terang. Kita tahu kamu adalah terang dunia. Kalau saya dan saudara menjadi terang, saudara, hati-hati dengan apa yang ada di pikiran kita. Hati-hati, saudara, dengan apa yang kita perkatakan karena kita ini terang. Hati-hati dengan perbuatan kita. Karena semua orang, saudara, dimanapun kita berada, kita berhadapan dengan semua orang dimanapun. Baik di pasar, baik dalam bisnis kita, baik di dalam pelayanan kita. Hati-hati dengan pikiran kita. Dari pikiran, keluarnya ke perkataan. Apalagi perbuatan kita. Padahal saya dan saudara adalah terang. Sehingga lewat kehidupan saya dan saudara, kalau kita menjadi terang, ada banyak orang akan dipulihkan.
ada banyak orang akan diselamatkan lewat kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah semua. Apa itu semua? Pikirkan semua. Pikirkan semua yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Ketika saudara pikiran saya dan saudara benar, seperti firman Tuhan ini saudara, maka perkataan kita benar, perbuatan kita benar. Saudara dan saya harus tahu bahwa saya percaya tahun 2022 ini tahun penuaian akan terjadi secara besar. Tapi itu bisa terjadi kalau saya dan saudara jadi terang, bangkit jadi terang. Jangan banyak alasan. Sekalipun dunia ini sedang dalam keadaan terpuruk semuanya hari ini. Tapi ketika saudara dan saya menjadi terang, saudara akan melihat perkara-perkara besar akan terjadi. Banyak jiwa akan dimenangkan dan diselamatkan lewat kehidupan saya dan saudara. Amin saudara, kita harus menjadi terang. Oleh sebab itu bangkitlah, jadilah terang. Sehingga apa? Kemuliaan Tuhan terbit atas hidup saya dan saudara. Saya percaya ketika saya dan saudara bangkit dan menjadi terang, maka kemuliaan Tuhan akan terbit atas hidup saya dan saudara. Kita lihat ayat yang terakhir. Yesaya 60 ayat 22 mengatakan demikian. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Ketika saya dan saudara bangkit menjadi terang, saudara, maka kemuliaan Tuhan akan terbit dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Jadi kita percaya ketika kita saudara menjadi terang, saudara, maka kemuliaan Tuhan akan terbit dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan membawa saya dan saudara masuk dalam kemuliaan yang lebih besar lagi. Ketika saya dan saudara bangkit menjadi terang, kemuliaan Tuhan terbit atas saya dan saudara. Dan kemuliaan itu akan semakin besar. Apalagi saudara, kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam keluarga saya dan saudara. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam gereja PPLI. Bahkan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam apa? Komsel-komsel peka kita. Kalau kita bangkit menjadi terang. Oleh sebab itu saudara hari ini miliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita harus banyak merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya percaya saudara, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Penuaian secara besar-besaran itu pasti terjadi karena kita jadi terang, saudara. Dan terang itu Yesus ada di dalam diri kita. Kita tidak mau hidup dalam kegelapan. Kita tidak mau hidup dalam dosa. Kita tidak mau mengasihi diri kita. Kita tidak mau malas bangkit. Tuhan sudah berikan kekuatan, potensi ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Tinggal bagian kita. Jangan banyak alasan hari ini saudara. Waktunya sudah sangat singkat. Oleh sebab firman Tuhan, bangkitlah, jadilah terang. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan akan terbit. Baik dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, gereja. Dan di peka-peka akan terjadi penuaian yang begitu besar. Dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Amin saudara. Mari kita jangan banyak alasan sekalipun keadaan sedang terburuk hari ini. Tapi saya percaya ketika kita mau bangkit menjadi terang, lihat kemuliaan Tuhan akan terbit dalam kehidupan saya dan saudara. Dan tuaian begitu besar akan terjadi. Bahkan saya percaya saudara, satu orang akan dipegang oleh 10 orang. Dan dia akan berkata kepada kita, aku mau ikut Allahmu. Karena kita tahu, kita jadi terang. Kita bangkit jadi terang. Kemuliaan Tuhan itu terbit saudara. Ini waktunya hari ini. Tahun 2022, penuaian secara besar-besaran. Saya percaya pasti terjadi. Kalau saya dan saudara bangkit. Tapi kalau kita tidak bangkit menjadi terang, maka Yesaya 60 ini tidak akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Tuhan sudah tebus kita saudara. Dan terang itu ada dalam kehidupan kita saudara. Setiap kali kita tahu merayakan Natal saudara. Merayakan terang yang datang ke dalam dunia ini saudara.
Ya, bukan soal pohon terang, tidak apa-apa ada pohon terang. Tapi saudara, bagaimana hidup saya dan saudara Natal ini saudara? Apakah hidup kita, bagaimana hidup saya dan saudara harus menjadi dampak, harus menjadi terang. Supaya satu hal, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan lewat kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahwa kami tahu terang itu adalah Engkau sendiri. Dan Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kami mau bangkit. Kami mau jadi terang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Kami harus membuang semua alasan-alasan yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau ada dalam diri kami. Engkau yang memberikan kekuatan. Engkau yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Engkau yang memberikan potensi dalam kehidupan kami. Dan bagian kami saudara Tuhan. Kami harus ada kemauan. Harus ada tekad yang kuat. Kami harus ada semangat. Karena kami percaya ketika kami bangkit menjadi terang. Kemuliaan-Mu terbit atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus tuntun kami. Bawa kami hari ini untuk semakin lapar dan haus akan Tuhan. Dan kami untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kemuliaan Tuhan akan semakin besar. Dan kami percaya kemuliaan-Mu akan dinyatakan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dan banyak orang percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami serahkan seluruh doa kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Roh Kudus membimbing kami, menyertai kami di akhir zaman ini. Supaya kami bangkit dan menjadi terang. Karena kemuliaan-Mu akan terbit atas kami Tuhan. Akan nyata atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.
Bapa, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kembali kami boleh merayakan kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup kami, dalam hati kami. Terlebih lagi Tuhan, terang Kristus boleh memancar melalui setiap hidup kami. Biarlah kami sebagai orang percaya boleh membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh membawa kebangkitan Kristus di dalam hidup setiap kami, sehingga lewat apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, semuanya boleh mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau membawakan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, biarlah terang itu memancar dalam hidup mereka. Sebagai pebisnis, sebagai karyawan, dimanapun mereka berada, biarlah terang itu memancar di dalam apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, kami juga mau bangkit dalam keadaan apapun juga. Kami tetap mengucap syukur. Biarlah semangat Kristus ada di dalam setiap kami. Biarlah setiap kami tetap berkobar-kobar untuk melakukan pengabaran Injil bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya seluruh jemaat Tuhan, mereka bukan hanya mendengarkan firman, tetapi mereka akan melakukan firman itu dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga membawakan seluruh pekerja dan umat Tuhan, terutama pekerja di GBI PPL ini Tuhan, baik ada yang ada di pusat, para kordep, para kadep, seluruh gembala cabang, wakil gembala cabang, gembala pembina, gembala pelaksana harian, kami bawakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka semuanya melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Tak lupa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami tetap percaya Indonesia ada di dalam hatimu, ada di dalam pikiranmu, ada di dalam rencanamu. Dan kami percaya terang Kristus akan semakin memancar di negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawakan presiden kami, wakil presiden kami, seluruh aparat menteri, semua jajaran pemerintah sampai yang terendah. Biarlah takut akan Tuhan ada di dalam setiap mereka. Kami juga membawakan seluruh aparat keamanan, petugas-petugas medis, dan semua aparat yang terkait. Biarlah mereka diberikan perlindungan, diberikan kekuatan untuk menangani apa yang sedang terjadi di negeri ini Tuhan. Kami tetap percaya Indonesia ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kami mengangkat hati kami siap menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dengan iman berkat sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita melalui kasih-Nya yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerimanya sama-sama kita katakan amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati.